Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow hari ini aku mau ngevlog sama seorang perempuan. Anaknya cantik, sungguhan cantik. Cuman hubungannya kayak apa? Jadi sebenarnya dulu itu aku ketemu nggak sengaja waktu ada acara kedutaan besar Indonesia di kota Busan. Nah, di situ dia itu pelajar di Busan. Di Busan itu sekitar 3 tahun yang lalu. Habis gitu berjalannya waktu dia itu ternyata udah kerja di salah satu perusahaan obat yang besar banget di Korea. Mungkin sekelas apa ya kalau di Indonesia ya, perusahaan yang memang bikin obat gitu. Nah, dia kerja di situ dan ternyata habis gitu aku juga ketemu dia di acara TV Good Friends, sehingga jadi kayak lebih kenal lagi. Udah kayak gitu sebenarnya biasa-biasa aja. Ternyata dia itu udah mau balik Indonesia. Nah, jadi akhirnya kita janjian untuk ngevlog bareng sih. Ya ini aku harus jalan, ada mobil mau keluar. Ya, sehingga hari ini aku mau ngevlog, paling nggak ngomong-ngomong kenapa dia mau balik, dan juga ngajak lah mungkin pergi ke tempat yang belum sempat dia kunjungi selama ada di Seoul ini. Oke, jadi ini aku udah di Hongdae untuk jemput dia, soalnya dia tadi perjalanan habis kemana gitu. Jadi let's ketemu, tak tunjuk ya. Oke, tengah jalan nih. Halo. Halo, aku bingung. Oke, sabar. Oke, boleh. Jadi ini sekarang sama Natasha. Jadi tadi nggak sempat kenalan. Ya, silakan perkenalkan diri Anda. Sebenarnya aku pernah kenalan sih di video yang sama Good Friend itu sama kan. Good Friend, tapi ya udah. Hai semuanya. Awkward banget ya. Oke, silakan. Halo, boleh-bolehnya Mas Ansel. Aku Natasha dari channel Natasha Junior. Aku orang Indonesia, jangan kira aku orang Korea, aku orang Indonesia. Tinggal di Korea udah 5 tahun. Pokoknya kayak gitu perkenalan dirinya. Yang mau tahu lebih lanjut tentang Natasha, cari aja IG-nya, YouTube-nya sendiri ya, nggak saya beritahu. Nggak ada linknya pasti di sini ya. Nah, ini udah nyampe di dekat daerah rumahnya dia. Cuman nah dari sini ya kita mau mikir gitu loh, bukan mau mikir, mau nyari tempat makan. Nah, terus aku tanya, kamu mau makan apa gitu. Nah kan saya orang yang baik, mau tak belikan yang enak gitu. Ternyata dia itu suka yang tepung-tepungan gitu. Jadi aku tanya, suka apa? Sukanya apa jenis makanannya? Kayak apa? Mandu. Ya, mandu, kayak mandu itu Bakmi. bakmi, terus siomay gitu itu loh. Sukanya itu yang gitu itu. Terus dia ini nggak suka jeroan sama seafood katanya. Jadi makanannya itu sangat terruncing banget tuh. Pilihannya tuh nggak banyak gitu, sangat rinci banget, sehingga ya ini perlu tak cari kira-kira makanan yang enak apa. Jadi dia ini suka banget warna ungu, dari rambutnya, HP-nya, sampai ada yang tanya ini ya HP Samsung yang BTS version kah gitu. Bukan, ini dia beli cuman karena ungu waktu itu ya. Aku sempat bukan tanya. ARMY teman-teman. Iya, padahal dia ini menurutku ya, aku yakin banyak follow-follow yang juga setuju sama aku. Agak aneh, dia itu bilang mulai kelas berapa tadi? Makan KFC ya, makan ayam goreng itu kulitnya nggak dimakan katanya. Mulai kelas berapa? Dari SD. Alasannya? Sebenarnya dulu nggak dikasihkan sama orang tua karena Kenapa nggak dikasih? Gak apa-apa, oke lah. Bisa jadi ya orang tua itu nggak sehat gitu kan, mama papanya ya, nggak kerja gitu di kan. bidang medis gitu. Oke, terus Pas nyoba juga aku nggak gitu suka kulit ayam. Jadinya kalau kulit ayam KFC itu ada yang kulit yang emang tepung, baunya kulit, dan ada yang tepung langsung daging kan. Kalau yang tepung baunya kulit gak aku makan. Kalau tepung langsung daging, aku makan tepung sama daging. Padahal tepung yang baunya kulit itu dibungkus sama nasi, colek sambal. Enak loh itu. Yang pernah nyoba ngerti loh. Nggak tahu kenapa kok nggak suka ya. Ya pokoknya agak beda. Terus aku tanya, dada ayam sama paha ayam lebih enak mana? Lebih enak dada ayam katanya. Aneh. Tapi ya namanya orang punya selera ya. Nggak aneh lah, cuman beda sama saya, itu yang bisa tak lihat. Jadi setelah 10 menit kita masih belum menemukan titik persetujuan. Jadi aku juga tadi nggak nyari. Jadi sama-sama nggak siap kayak apa ya, persiapan untuk restoran. Jadi mikir-mikir, setelah dipersempit kayaknya kemungkinan besar bakal ke restoran pizza. Kemungkinan bisa jadi ada perubahan ya, bisa jadi ini masih dicari ya. Pasti polo-polo paham lah ya, kalau sekarang ini kita keluar lapar tapi makan apa ya, bingung, pilihannya terlalu banyak. Terus udah mau ke sana kok kayaknya nggak enak ya. Ya biasalah ya, kita cari dulu ya. Oke, kita putuskan ke Taman Pipa ya, Pipe Ground namanya. Taman Pipa, Pipe Ground. Oke, jadi udah nyampe, ini kita mau turun. Berarti ini bukan baju gue, ini bajunya temennya Natasha. Mau dibuang katanya ya. Iya. Iya, ini satu coat mau dibuang, cuman nggak ada tempat sampahnya, jadi mau dibuang katanya. Tadinya mau aku buang di bandara, takut dimarahin orang. Kenapa? Kan nggak ada yang buat Udah. baju. Oh iya. Kalau di Korea membuang baju itu harus di pembuangan baju. Ya bisa sih dibuang di situ, cuman Ada gimana CCTV. gitu, rasanya ya, gimana gitu, kayak nggak elok lah istilahnya ya. Pokoknya kita udah nyampe, tak masuk dan kita pesan makanannya, oke? Oke, jadi kita udah nyampe tapi wah antrinya panjang rek. Jadi tadi kita kira nggak ada nama tokonya, kirain salah, ternyata nggak ada nama tokonya aja ngantri. Kalau udah jelas
ini masalah nih. Kayaknya harus nyari lagi tempat lain ya. Kita pikir lagi deh. Astaga. Oke, jadi tadi kita pindah ke tempat kedua, di situ juga penuh. Akhirnya ini pindah ke tempat ketiga. Untungnya di sini ada parkir, orangnya nggak gitu ramai. banyak. Udah gitu, ini kan bajunya mau dibuang. Tempat sampah bajunya juga ada di sini. Jadi langsung kita turun. Nah, ini tempat koleksi baju bekas gitu ya. Yang bisa ditaruh di sini adalah baju bekas, sepatu, tas, selimut kecil, gorden, karpet, ya selimut juga. Oke, bisa lah kalau ini bisa. Silakan. Iya. By the way, ini sebenarnya bukan dibuang-buang, Rek. Jadi ini dimasukkan di sini, nanti ada organisasi ataupun badan yang berwenang datang ke sini, mereka kumpulin dan diberikan kepada yang punya, dan uangnya itu digunakan untuk mengoperasikan bisnisnya ini. Ya, silakan Bang. Apa ya? Ya nggak apa-apa, yuk kesana. Medeni Rek, mobilku parkirin ini. Anjlok banget deh. Semoga nggak melorot deh. Melorot belahan Pak. Nggak lah ya, nggak lah. Ya ini di daerah Itaewon. Jadi untungnya di sini nggak ada orang. Aku dulu pernah ke sini, dulu banget. Sama Jinet, dulu banget. Jadi ya, mari kita masuk. Oke, jadi kita udah masuk. Kalau di sini tempatnya itu pesannya per slice tapi gede banget. Jadi lebih kayak ala Amerika, dan untungnya ada tempat duduk. Jadi langsung dapat. Kelihatan enak? Oke. Oke, jadi pizzanya udah keluar. Ada Hawaiian pizza, meatball, mac and cheese, and bacon, sama pepperoni. Kelihatan enak toh? Oke. Jadi pilihanku dua ini, pilihannya dia yang dua ini. Mari kita coba, dan udah dipotongkan jadi setengah, jadi bisa dikonsumsi bareng. Di sini kertas, piringnya kertas gini deh. Silakan dicoba Mbaknya. Kira-kira enak nggak? Kelihatannya sih enak ya, Bang. Kelihatannya enak. Alah. Ribet ya. Piringnya agak kecil ya. Mejanya sih yang kecil sebenarnya. Oke. Enak kan? Oke, jadi kayaknya enak ya. Kalau aku makannya gini aja deh, biar keren ya. Kita coba makan model baru ya. Anget deh, enak. Oke deh, cobain yang mac and cheese yuk. Coba. Ini rasanya ya, begitu makan langsung kayak menggemuk ya. Segitu enaknya. Langsung lemakku bertambah, ngerasa aku. Lihat guys, Mas Haso makannya barbar sekali guys. Kayak burger. Kita pizza kan. Oke, satu potong terakhir yang ini kayaknya crispy banget, Rek. Coba ya. Oke, udah selesai makan di sini. Gimana? Yang paling enak apa? Oh, maaf. Waktu ada di luar aja ya. Ini jadi udah habis. Kita kelar dulu. Oke, jadi kita udah selesai makan. Ini sekarang kayaknya mau pindah tempat. Sama Natasha tadi ngomong, kita setuju sih yang paling enak Hawaiian. Habis itu mungkin yang kedua mac and cheese. Terus setelah itu pepperoni, sama itu imbang. Jadi yang mau nyobain silakan. Hawaiian enak banget sih teman. Hawaiian. Tapi bacon isinya. Oke, kita nyampe. Ini tempat rekomendasinya Natasha ini ya. Nemu di Lupa mana? lagi kan namanya. Enggak lupa. Nama tempatnya apa? Sweet Soul. Nemunya di? Gak ingat.
Ya jadi ini nggak tahu, agak lumayan nggak jauh sih dari Seoul, cuman agak-agak ya ada jaraknya dikit, tapi rame banget nih lihat. Parkirannya penuh dan sampai belakang itu parkiran semua. Nah lihat dari depan ini udah estetik banget. Sweet Vault. Kamu bisa ngopi nggak tapi minum yang lain ya? Minum yang lain. Oke lah, kita coba masuk. Oke, jadi ini kita udah pindah cafe yang namanya Sweet Salt ya, garam manis ya, garam manis. Nah ini dibelikan kopi, thank you. Ya, jadi dia minum teh, aku minum kopi, dibelikan. Nah, jadi ini menjadi video yang penting kayaknya. Mari kita tanya. Jadi dia itu kan kerja di perusahaan yang namanya Daeung Jeak. Jadi ya farmasi Daeung gitu ya. Nah ini bisa dibilang top 5. Dia sendiri yang bilang ya top 5 ya. Top 5. Nah, kenapa kok dia memutuskan berhenti? Kenapa gitu loh ya? Mungkin kita tanya. Kenapa Anda memutuskan berhenti dan keluar, Mbak? Ya, yang pertama kontraknya habis. Oke. Kalau kontraknya nggak habis berarti pengen lanjut? Enggak sih, sebenarnya mentor aku tuh pengen memperpanjang kontrak aku. Oke. Tapi akunya nggak mau. Oh, mereka mau? Mereka jadi memperpanjang. Artinya saya tuh nolak mereka gitu loh. Nah, tapi ada tapinya nih, tapinya. Harusnya kan setelah, jadi aku tuh geakcik, pegawai kontrak ya. Jadi kalau harusnya setelah setahun pegawai kontrak, harusnya dia pegawai tetap. Oh, setelah 2 tahun? Setelah setahun. Bukan 2 tahun? Setahun biasanya. Kalau di kantor aku setahun. Jadi kan intern dulu, intern 3 bulan, pegawai kontrak setahun, dan abis itu biasanya diganti ke Jongjujuk pegawai tetap. Benar. Tapi karena satu dan lain hal, atasannya tuh nggak mau bikin aku jadi pegawai tetap. Oke. Ya, Jadi mereka maunya kontrak lagi. maunya kontrak lagi. Jadi aku pikir ya ngapain kontrak lagi gitu. Oh, kalau misalnya mereka jadi permanent job, kemungkinan stay. 60%. Oke, paling nggak ada harapan ya. Oke, paham. Iya, jadi ini juga sebenarnya salah satu info penting. Kalau di Korea misalnya kita bekerja di satu perusahaan, terus dikontrak ya, maksimal tuh 2 tahun. Setelah 2 tahun, perusahaan itu nggak boleh memperpanjang kontrak. Harus ubah menjadi staf tetap atau ganti karyawan. Jadi nggak boleh kayak diberi PHP, itu nggak boleh kayak ya tahun depan ya kalau kamu semangat tak jadikan karyawan tetap tapi dikontrak lagi. Tahun ini kita agak kurang, ke tahun depan ya kontrak lagi. Itu nggak boleh. Di Korea maksimal 2 tahun. Jadi tujuannya melindungi tenaga kerja yang dikontrak. Tapi negatifnya karena biasanya yang dikontrak ini kan banyak ya, nggak cuma di kantor, ada juga yang misalnya pembersih gitu itu ya. Kayak pembersih gitu kadang setelah 2 tahun ya kan nggak masalah diganti, jadi diganti terus. Jadi minusnya orang-orang yang nggak punya skill khusus itu harus nyari kerja terus. Tapi kalau buat orang yang punya skill yang paling nggak bisa bukan dipamerkan, diapakan ya? Dimanfaatkan oleh perusahaan. Oke, katanya dimanfaatkan oleh perusahaan itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi karyawan tetap. Ya, kayak gitu. Yang paling dikangenkan dari Indonesia, makanan Indonesia ada? Makanan sih. Apa? Bami ayam. Tepung lagi ya. Kalau makanan Korea kira-kira bakal dikangenin? Chicken. Odeng. Yang gorengnya Indonesia sama Korea beda? Beda, kayak di Indonesia tuh nggak ada sunsal chicken. Boneless chicken ya. Chicken ya, nggak ada sunsal chicken di Indonesia tuh. Jadi kayak nggak ada, makanya aku juga bingung. Paling KFC kalau Anda buat mungkin Anda boom loh. Oh, tapi kan ada tender ini kan. tender doang, beda gitu loh. Full dada ayam. Beda yang tapi kayak beda gitu loh, beda gitu. Bumbunya beda, tepungnya beda. Jadi bayangkan kayak makan paha ayam tapi nggak ada tulangnya. Lembut gitu. Ayam. Bener. Chicken sama odeng imo itu loh yang di pinggir jalan, odeng yang tusuk itu. Jalanan. Jadi istilah kalau orang Indonesia ini tak terjemahkan bahasa Indonesia mungkin kayak cilok jalanan gitu loh, kangen ya. Jadi makanan yang benar-benar mudah, bakmi jalanan, nah gitu itu yang bakal dikangenkan katanya. Tapi enaknya Indonesia satu cuaca sih. Jadi Kalau menurut aku ya, kita nggak usah nyesuaiin, badan kita nggak terlalu nggak gampang sakit. Aku tuh kalau ganti musim tuh sering banget pilek batuk gitu loh di sini. tapi emang benar di Korea kita bilangnya hanjeolgi, waktu pergantian musim itu biasanya kita kena pilek atau kena demam ya, pokoknya penyakit kecil yang mengganggu tapi nggak menyiksa ya. Ya kayak gitu. Terus kalau nggak usah beli baju banyak. Oh, di Indonesia enaknya. Iya, di Indonesia enaknya karena kan ya musimnya udaranya segitu-segitu aja. Satu kaos bisa 20 tahun kan. Maksudnya kalau ngirit kan ya, kalau bisa kan. Kalau di Korea nggak bisa ya. Terus kayak habis itu skincare juga nggak usah ganti-ganti.
Oh iya, kamu ganti-ganti. Karena kalau lagi sini 4 musim ganti pasti. Kalau aku nggak ganti, kalau aku jujur mungkin gantinya kalau musim panas lebih ke yang whitening, soalnya sering di luar. Pas musim dingin nggak pakai yang whitening, tapi yang mungkin lebih oily. Ya bisa dibilang ganti juga sih ya. Ya bisa dibilang ganti juga benar. Ganti. Kalau aku terutama sih winter ya, winter pasti kering banget Korea tuh. Jadi kayak kulit aku tersiksa sih kalau winter. Enaknya musim ini ya, 4 musim itu ada satu menurutku. Ini yang paling jelas banget. Misalnya aku sama Natasha kan dulu kita ketemu sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi nggak inget kan bulan berapa. Tapi kalau di Korea kita itu bisa nginget. Waktu itu aku pakai baju yang agak tipis. Berarti sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Kalau misalnya pakai bajunya tebel, berarti kemungkinan besar itu musim dingin. Berarti sekitar Januari, Desember, paham kan? Benar. Jadi waktu kita membahas timelinenya itu lebih kayak mengingat baju yang kita pakai waktu itu apa. Kalau di Indonesia mungkin kayaknya waktu itu aku habis liburan, atau waktu itu kayaknya aku masih belum masuk sekolah gitu. Kalau di Korea itu diingat dari pakaian baju sama kita mungkin makan apa. Nah jadinya ya 4 musim enaknya gitu. Terus juga bisa ya lebih sering beli baju, ada alasan buat sering beli baju. Astaga, benar sih. Lebih ada alasan buat sering beli baju kalau 4 musim. Dan kalau foto-foto kan cantik ya. Benar. Apalagi kalau lagi Kayak spring. sekarang ini di Indonesia kan atau- pasti panas banget ya. Kecuali kalau ke mall bisanya bisa cuman kayak ngapain sih pakai baju gini? Nggak bisa, ini tebal banget ini, nggak bisa. Benar. Baju kayak gini nggak bisa. Tapi nih aku tuh gampang kedinginan. Ya sih, Jadi sengsara ya. makanya di musim segini lihat Mas Hansel udah pakai yang jaket yang tipis, aku masih pakai jaket winter ya deh. Itu dalamnya lengan panjang. Kan panjang. Aku lengan pendek. Oh, Makanya oke. tuh kalau ngeliatin, aku tuh sering lihat story-nya Mas Hansel sama Jinan kan, sama Jinan ya. Nah, aku tuh selalu bingung gila, Jinan pakai baju kayak gitu nggak kedinginan apa ya? Sedangkan aku di sini aku udah menggigil. Mungkin karena Natasha ini kan habis diet terlalu kurang lemak ya. Jadi tambahin lemak lah, pasti nggak nih? Nggak mau tapi. Ya, by the way, Polo. Mungkin ada yang pengen tahu gimana sih caranya bisa kuliah di sini dan juga masuk perusahaan aku. Dibagikan Mbak tipsnya kepada teman-teman yang lain. Gimana ya? Kalau kuliah sih sebenarnya semua orang bisa ya. Karena aku kan beasiswa dari kampus ya, bukan beasiswa yang pemerintah. Jadi Universitas mana? Kyongsong University. Ya. Ini banyak banget ya teman-teman Indonesia yang belajar di Busan ya. Kayaknya 80% itu anak Gamsong kayak ya, sungguh banyak loh. Benar, siapa aja yang dari Gamsong? Amelia Tantono, Kak Amel itu juga Gamsong. Siapa lagi ya? Yang orang-orang tahu, ada nggak ya? Dia ini. Aku Banyak sih pokoknya kalau misalnya ketemu anak Indonesia di Korea dari Busan. Kemungkinan besar ada Gamsong, ya kan? Oh itu yang translatornya Good Friends juga lulusan Kyongsong. Oh ya benar-benar. Ini nggak muncul di kamera jadi nggak tahu. Ya benar-benar. Banyak banget anak Gamsong. Oke. Katanya kalau ini ada cabangnya di Jakarta ya di. Lebih tepatnya kayak perwakilan, kantor perwakilan, agen gitu, Ya, agen agennya langsung ada gitu. Ada di Ini nggak disponsor, cuman aku sempet tanya terus dibilangi katanya ada. Ya ini. ada di Sleepy, Jakarta. Ngantuk ya nanti ya. Ngantuk. Oh, sorry. Gimana? Guyonan om ini ya. Oh. Nggak nyambung loh kalau nggak nyambung. Cara masuknya nih gimana nih? Kan banyak yang kita Gimana ya? Ini aku selalu bercanda nih kalau orang-orang orang-orang nanya aku gimana cara kerja di Korea, ya simply karena aku lulusan Korea gitu loh. Berarti caranya harus ke Gamsong kan? Ya ke kampus manapun juga. Iya sih, lebih mudah. Lebih mudah untuk kalau misalnya emang kalian lulusan Korea untuk kerja di perusahaan Korea, apalagi untuk kerja yang profesional kantoran gitu. Itu akan lebih mudah kalau emang lulusan Korea. Oke, jujur-jujuran. Bukan kuliah. Kerja di perusahaan Korea enak nggak? Gajinya enak, atasannya nggak enak. Susah ya, kita nggak bisa memiliki semuanya ya. Misalnya bisa milih nih perusahaan. Kalau dari informasi teman-teman yang Natasha kuliah di sini, perusahaan Korea yang bagus dan nyaman tuh mana? Yang gajinya juga enak. Kalau dari rumor-rumor anak waktu kuliah. Nggak bisa pilih dua-duanya sih. Kalau yang ini ada nggak perusahaan yang anak-anak itu pengen masuk? Bukan masalah gaji, tapi kayak masalah nama gitu. Entertainment gitu ada nggak? Entertainment, kalau sebenarnya sih entertainment lebih ke orang-orang yang baru masuk kuliah ya, yang kayak Tapi setelah 4 tahun nggak setelah 4 tahun kayaknya nggak terlalu gitu sih ya.
Ini bener. Jadi mungkin pertama-tama yang datang ke Korea pengennya kerja di entertainment, ketemu artis, ketemu Oppa, Nuna, Oni gitu ya. Tapi setelah 4 tahun ngerasa kan kita punya hidup masing-masing ya. Ya mungkin yang sekarang ngefans sampai sekarang ngefans bisa, tapi akan merasa bahwa itu mungkin bisa menjadi kayak hobi gitu loh, bukan pingin menjadi kerjaan. Kayak misalnya aku suka nge-gym, bukan berarti aku pengen jadi trainer kan ya. Mungkin ada sedikit perbedaan di situ dan kita juga dihadapkan dengan yang namanya realita gajinya berapa. Ini pernah tak buka dulu, gajinya kerja 10 tahun di JYP itu masih lebih rendah daripada gaji tahun pertama di Samsung. Jadi ya itu faktanya kayak gitu. Ya pokoknya kayak gitu. Kayaknya kalau misalnya Polo-Polo ada pertanyaan ya, pengen tahu tentang gimana sih kehidupan nyatanya di Korea, coba tanyakan ke Natasha Junior, Instagram dan Facebooknya. Dicari sendiri ya, nggak di sini ya, nggak yang mau nyari. Kok Facebook? Kok tiba-tiba Aku bilang apa? Instagram dan Facebook? Instagram dan YouTube ya. Tuh Facebook wong zaman biyen ngisin-ngisini. Nah, bukan Facebook. Instagram dan YouTube-nya bisa dicek ya. Atau yang mau ditaruh ini Insta cowoknya aja. Jangan. Ntar dia mendapat serangan bolo-bolo. Enggak lah, ngapain dapat serangan. Oke, Polo. Jadi kayak gitu. Makasih sudah nonton vlog kali ini. Makasih Natasha. Selamat pergi ke Indonesia minggu depan bersama keluarganya. Jadi ini pengumuman aku mau pulang. Aku belum ngumumin sebenarnya di gitu? internet aku mau pulang. Pengumumannya lewat channelnya Mas Ansel ya. Kamu emang mau ngumumin kapan? Enggak sih, aku nggak niat ngumumin yang benar-benar langsung Nggak, pulang. aku kayaknya baru ngupload masih lama. Kayaknya setelah dia nyampe di Indonesia. Tapi yang mau tanya silakan deh ke Natasha. Dia juga punya Facebook dan Instagramnya, boleh ditanya. Facebook dan Instagram. Oh, Facebook lagi, Instagram dan YouTube ya. Maaf, orang lama. Oke, Polo, makasih sudah nonton. Bye bye. Aku mau Facebook sih. Saya orang lama kayaknya.